Harapan perbaikan ekonomi merekah di berbagai belahan dunia pada awal 2021. Mulai didistribusikannya vaksin secara global diharap menjadi senjata pamungkas untuk mengakhiri pandemi yang menggerogoti dunia. Tapi di Indonesia, harapan pemulihan ekonomi akan berlangsung dalam waktu dekat nampaknya masih menjadi tanda tanya. Pasalnya, pergerakan roda ekonomi yang terlanjur macet hampir setahun harus dimulai dengan membuat masyarakat kembali optimistis dan rajin berbelanja. Kenapa? Karena belanja rumah tangga memegang porsi besar dalam ekonomi tanah air. Artinya, selama belanja rumah tangga warga berada di teritori negatif, maka sumbangsi dari investasi ataupun belanja pemerintah tak bisa berbuat banyak untuk membuat ekonomi berlari kencang. Pertanyaannya, benarkah mood warga untuk berbelanja sudah pulih? Berdasarkan laporan yang dikeluarkan Bank Indonesia, gairah berbelanja masyarakat belum pulih benar. Bahkan di bulan Desember yang seharusnya jadi momen masyarakat jor-joran menghabiskan uang untuk liburan maupun perayaan hari raya. Indeks keyakinan konsumen tak berhasil menembus angka 100. Artinya, masyarakat masih pesimistis. Maka tak heran, industri retail tanah air pun masih tertunduk lesu. Per November 2020 lalu, penjualan retail Indonesia kembali anjlok di 16,3%. Catatan ini menambah torehan rapor merah dalam indeks penjualan real sepanjang tahun 2020. Bahkan Bank Sentral memprediksi industri retail bukannya membaik pada bulan Desember, tapi terpuruk lebih dalam karena adanya pengetatan aktivitas masyarakat pada 18 hingga 31 Desember 2020. Jika benar demikian, maka dipastikan retail negeri ini berduka sepanjang tahun. Hal ini semakin diperburuk dengan keputusan pemerintah untuk kembali memperketat PSBB khusus area Jawa Bali per 11 Januari karena jumlah kasus harian COVID-19 yang kembali melonjak. Kalau tidak perlu ya di rumah, tidak perlu berpelesir karena pelesir itu tempat-tempat umum itu ditutup semua. Jadi tentunya kita hanya yang esensial saja, yang diperlukan saja. Dan publik transportasi juga tetap akan beroperasi. Sebab terlepas dari pro kontra kebijakan pemerintah untuk kembali menarik rem darurat, ada satu yang pasti jadi kecemasan baru. Kalau daya beli masyarakat dan sektor retail telah terluka sedemikian hebat sepanjang 2020, maka apa yang akan terjadi saat PSBB kembali diperketat di awal tahun? Karena masyarakat mungkin menunda belanja, menunda bepergian, begitu ya. Dari aspek konsumsi, kita tidak bisa harapkan di kuartal 1 akan segera bounce back. Kan di kuartal ketiga, ketika kita berbicara ekonomi mulai membaik, sebenarnya konsumsi masih flat. Membaik itu karena faktor government spending yang meningkat. Jadi dari komponen konsumsi akan masih tetap flat, sehingga pertumbuhan di kuartal 1 barangkali tidak akan lebih tinggi dari 3%, 2%. Bayangan suram dari PSBB awal tahun kembali menaungi pengusaha, terutama bagi mereka yang bergerak di pusat perbelanjaan dan restoran. Nah, kerugian yang tahun lalu sudah kami alami selama 9 bulan, itu yang namanya PSBB, boleh dikatakan sekitar 7 bulan total pusat belanja tidak menerima sewa, kurang lebih rata-rata. Kemudian service charge juga kami sudah tidak menerima kurang lebih sekitar 5 bulan. Nah, ini sangat-sangat memberatkan kepada pusat belanja. Kalau ke depannya, sejak Januari ini mulai lagi dilakukan perketatan entah sampai kapan, kami terus terang tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Telah hampir setahun berjalan sejak corona masuk ke tanah air. Namun kebijakan buka tutup PSBB demi menekan COVID-19 tetap jadi dilema bagi ekonomi. Seharusnya di tahun pemulihan ekonomi sudah ada solusi nyata yang memastikan ekonomi tidak terpuruk lebih hebat lagi. Tim Liputan CNBC Indonesia.